Dulu orang melihat Kota Batu itu tidak membuka banyak kesempatan gitu, karena ya kota kecil baru jadi kota sendiri gitu. Tapi sekarang buktinya banyak gitu kesempatan dan potensi di sini. Kalau kita tahu Batu itu sebutannya ini ya Mbak, the Klein Switzerland ya, Swiss kecil. Jadi mungkin ini kayak ke Swiss gitu ya, ada kereta gantung. Itu akan jadi satu hal yang sangat bagus sekali untuk mendongkrak pariwisata ya, bukan hanya dari sisi pendapatan asli daerah, tapi juga bagaimana bisa membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman anak muda nih di Batu, bahwa oh ada objek wisata lain yang bisa kita kelola gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, kembali dengan saya Lita Widya dalam acara ATF Podcast. Nah, berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi Kota Batu, dari awal adalah daerah otonom, hingga sekarang dapat dikatakan menjadi suatu tren yang positif. Bahkan setelah pandemi, pertumbuhan ekonomi di Kota Batu ini dapat mampu kembali bangkit. Nah, strategi inilah yang strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi ini berasal dari penguatan dan pemberdayaan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan UMKM. Podcast kali ini kita akan membahas pertumbuhan ekonomi dari generasi muda, baik dari pariwisata, pertanian, bahkan ekonomi kreatifnya. Karena melihat generasi muda ini merupakan sumber daya produktif dan dapat memiliki segudang ide yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Saya perkenalkan narasumber kita kali ini bernama Mbak Rizky Ahadianti. Dia adalah arek Batu yang saat ini tuh berkuliah di PKN STAN Jakarta, bekerja di Badan Kebijakan Fiskal, salah satu naungan di bawah Kementerian Keuangan. Halo Mbak Kiki. Halo Mbak Lita. Lagi sibuk apa nih Mbak sekarang? Jadi aku sekarang lagi lanjut kuliah lagi, tugas belajar di STAN gitu. Jadi dulu 2017 udah lulus ya, terus kerja 3,5 tahun di Kementerian Keuangan, kemudian lanjut kuliah lagi gitu. Tugas belajar di PKN STAN lagi juga. PKN STAN lagi. Ya. Mbak bisa nggak bercerita nih dari waktu merantau nih di Jakarta kan ya, itu mulai tahun berapa Mbak? Oke, jadi aku lulus SMA 2014, ketahuan ya generasi tua. Jadi lulus SMA 2014, terus kuliah 3 tahun ya. 2014 sampai sekarang berarti hampir 9 tahun Mbak di Jakarta gitu. Jadi kuliah lagi isinya selama 9 tahun ini merantau. Nah, terus saat ini kan kembali nih ke Batu. Nah, ini dalam rangka apa sih Mbak balik lagi ke Batu ini? Oke, jadi aku lagi mau tugas akhir nih Mbak. Kebetulan mau ngadain penelitian gitu, buat tugas akhir gitu. Salah satunya memang neliti terkait potensi pendapatan daerah Kota Batu sama pariwisata Kota Batu tentunya. Biar kayak arek Batu, penelitiannya tentang kotanya sendiri juga. Iya. Mbak, ada nggak sih perbedaan signifikan nih dari waktu Mbak Kiki masih tinggal di Batu, kemudian merantau ke Jakarta, terus tiba-tiba balik lagi ke sini, itu ada nggak perbedaan signifikan? Kalau perbedaan signifikan bisa dibilang jauh ya Mbak ya, 9 tahun. Maksudnya kalau dulu mungkin orang masih suka ketukar Batu itu part of Malang, padahal kutu bukan, kayak orang, aku sering banget bilang, dari mana Ki? Dari Batu. Oh Batu yang di Malang, no. Batu adalah kota yang berbeda dari Malang gitu. Nah mungkin dulu masih agak ketukar sama Malang karena kita mungkin baru merdeka dalam tanda kutip ya, baru jadi daerah sendiri 2002 ya Mbak ya kalau nggak salah ya, 2002-2001 lah ya. Ya. Nah itu, sekarang mungkin banyak semacam revolusi, bukan revolusi ya, kayak kebijakan yang bagus-bagus dari internal Pemkot sendiri, gimana caranya mempromosikan Batu dengan branding sebagai kota pariwisatanya. Jadi mungkin mungkin belum semua orang tahu ya Kota Batu itu sudah terpisah dari Malang, tapi setidaknya orang tahu kalau kata pertama di otaknya kalau Kota Batu, oh ya pariwisata, oh ya pegunungannya dan lain sebagainya. Jadi brandingnya udah mulai kelihatan. Terus sekarang kayaknya banyak banyak objek-objek wisata yang bisa aku bilang terkenal sama nasional gitu. Mungkin dulu orang taunya Jatim Park gitu. Sekarang kayak cobaan-cobaan itu kan kayak dibenahi lagi ya sama pemerintah, sama masyarakat juga tentunya. Udah ada Selekta, ada segala macam. Dan ini sih banyak kafe ya sekarang di Batu. Jadi kayak kalau pulang nggak akan kehabisan tempat gitu nongkrong. Jadi sebenarnya kalau berwisata di Batu itu udah all rounded ya. Hotelnya udah mulai banyak, udah mulai bagus. Ada beberapa chain hotel nasional yang udah ada di Batu. Kemudian
banyak tempat wisata baru, banyak tempat makan dan kafe baru, jadi ekonominya lebih menggeliat gitu sekarang, jadi lebih rame ya, dan harapannya memang bisa membantu perekonomian di dalam kota kita sendiri gitu ya, supaya kita nggak kalah lah ya sama kota lain gitu Mbak. Ada nggak sih Mbak momen yang nggak terlupakan waktu di Batu ini Mbak? Mungkin dari ketika zaman sekolah di Batu tuh kayak gimana, terus sekarang tiba-tiba udah balik di Batu, terus ada nggak momen yang nggak terlupakan? Momen yang terlupakan banyak ya Mbak. Aku TK SD, kayak TK tuh masih Malang ya. Akte kelahiranku aja masih Malang tulisannya gitu. Jadi TK, terus SD juga di Batu, SMP, SMA juga di Batu. Momen yang nggak terlupakan apa ya? Mungkin ketika ini sih musim liburan kali ya. Kayak kalau musim liburan tuh semua anak di Batu tuh kayak apa sih, seneng gitu loh, walaupun iya Batu rame gitu ya, ikut menikmati kemacetan gitu. Terus apa ya? Paling itu sih berasa di rumah ya. Kalau di Batu jelas karena keluarga semua di sini. Terus kemudian apa ya, ini sih melihat banyak hal yang nggak aku temuin di Jakarta kayak gitu, kayak seperti ya contoh cuaca pasti ya gitu, kayak panas banget di Jakarta, kalau di sini tuh kayak adem, bawaannya tuh kayak bisa gitu loh, kayak slow living, bangun tidur melihat pegunungan itu sih. Jadi kayak kalau pulang tuh beneran pulang gitu loh Mbak, karena apa yang ada di sini tuh nggak aku temukan di sana. Jadi hal yang menyenangkannya tuh nggak cuma dulu ya, tapi sekarang pun tiap pulang pasti hal yang nggak terlupakan, paling menyenangkan gitu. Di Kota Batu ini kan memiliki potensi nih Mbak yang luar biasa, terus dikelilingin banyak pegunungan. Nah, hawa ini loh Mbak, yang bikinnya adem-adem. Di Jakarta pun juga orang yang datang ke sini pun kayaknya rileks gitu loh, datang ke sini. Nah, ini melihat potensi seperti itu anak muda, generasi muda nih, ini tuh gimana sih memanfaatkan potensi yang luar biasa di Kota Batu ini Mbak? Oke, memanfaatkan potensi itu sebenarnya kembali lagi juga ke anak mudanya ya. Mungkin dulu orang melihat Kota Batu itu tidak membuka banyak kesempatan gitu, karena ya kota kecil baru jadi kota sendiri gitu. Tapi sekarang buktinya banyak gitu kesempatan dan potensi di sini. Mungkin ini nggak bisa jadi satu pekerjaan rumah untuk satu pihak, arek nome atau gitu loh Mbak, nggak bisa. Maksudnya ya kita perlu menumbuhkan apa ya, keinginan, semangat untuk belajar, mengembangkan diri, dan bagaimana kemudian kompetensi kita itu bisa berkontribusi kembali buat tanah kelahiran kita tercinta kayak itu. Tapi memanfaatkan potensi anak muda itu tentu juga perlu difasilitasi juga dari pemerintah gitu. Jadi pemerintah, masyarakat, dan anak muda ini mungkin bisa jadi di satu kayak wadah gitu, punya satu platform gimana caranya bisa saling bekerja sama, dan pemerintah jelas ya menyediakan apa yang dibutuhkan anak muda, mulai dari kesempatan, lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Masyarakat pun di lokal atau sekitar gimana caranya, ayo anak muda mulai jangan kayak kita yang tua ini, maksudnya kayak anak muda sudah mulai diberikan kepercayaan, mulai diberikan kesempatan, dan anak mudanya sendiri pun juga harus punya apa ya, semangat belajar gitu loh, mau belajar hal baru setiap hari. Itu sih yang kalau aku rasa anak Batu tuh banyak banget potensinya ya kan Mbak. Maksudnya mungkin sedikit contoh kayak SMK di Kota Batu itu sebenarnya udah sangat terspesialisasi gitu loh. Ada SMK khusus tata boga, multimedia, pertanian, which is sebenarnya mengakomodasi semua hal potensi yang ada di Batu gitu loh. Nah, anak mudanya gimana nih? Apakah setelah belajar itu cukup berhenti di situ saja atau masih mau mengembangkan diri lagi? Dan kayaknya gimana ya, kalau mau makan potensi sekarang itu udah banyak gitu loh Mbak medianya. Mungkin teman-teman juga pernah melihat ya, sekarang tuh banyak course apa sih, kayak online course gratis gitu loh di Google yang sorry sebut merek apa ya. Maksudnya kayak banyak kursus-kursus yang bisa diakses dengan mudah. Apalagi kayak semua orang punya HP gitu sekarang. Kalau aku dulu mungkin kayak SMA baru pegang HP gitu Mbak. Media belajarnya dari mana? Pasti cuma satu sumber dari sekolah. Sekarang tuh sumbernya banyak dari internet, dari apa gitu. Nah, dengan kemajuan teknologi yang makin maju ini harusnya anak muda punya sumber belajar yang lebih banyak lagi. Jadi kayak nggak perlu sekarang ngeluarin biaya berapa juta buat les atau kemahiran ini itu. Semuanya di internet udah ada, tinggal bagaimana kita mau memanfaatkannya. Kurang lebih kayak gitu sih Mbak kayaknya. Iya, di samping itu sih Mbak, di ATF Foundation, Motani Foundation ini kan kita juga mempunyai program namanya tuh Fun and Learning. Jadi mengajak anak-anak ini tuh untuk belajar bahasa Inggris mulai SD kelas 4, 5, 6 itu
kita free sih untuk jadi tujuannya itu memang memfasilitasi anak-anak Kota Batu ini untuk membantu bahwa potensi Kota Batu ini luar biasa loh. Jadi menciptakan generasi-generasi muda ini tuh bisa dapat bersaing dengan nggak kalah dengan yang di ibu kota kayak gitu sih. Jadi setiap hari Sabtu sih kita ada kegiatan fun and learning itu sih Mbak, belajar anak-anak baca bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris tuh penting banget ya. Nggak tahu sih kalau mungkin stigma anak zaman sekarang, maksudnya kalau saya dulu kayaknya ngapain sih belajar bahasa Inggris kayak gitu ya. Tapi ya kita tuh nggak cuman akan mendep di Batu tok gitu loh, maksudnya kayak kita nanti akan merantau atau mungkin sesimpel kayak kalau wisatawan mau ke Batu minimal bisa lah ngomong yes no atau respon ke wisatawan. Menurut saya tuh bahasa Inggris penting tuh satu ya, karena memang kita mau nggak mau hidup di masa sekarang yang akan terkoneksi ke banyak pihak, tuh yang pertama. Kemudian yang kedua, sumber-sumber belajar yang tadi online course di internet itu juga banyak berbahasa Inggris gitu loh. Jadi kayak bahasa Inggris tuh bukan lagi satu satu ekskul atau yang kayak tambahan lah. Bukan, menurut saya sekarang bahasa Inggris tuh wajib banget. Kayaknya kalau nggak bisa bahasa Inggris sayang aja sih gitu. Minimal bisa perkenalan diri gitu ya, memperkenalkan Kota Batu tuh betul seperti ini, gitu. Minimal bisa respon lah kalau ada yang bertanya, walaupun mungkin bahasa Inggrisnya geradakan gitu ya, pasti kita semua bahasa Inggrisnya geradakan gitu, kayak ya minimal bisa respon yes sir, yes kayak gitu lah. Jadi minimal bisa lah secara, kalaupun nggak aktif merespon, secara pasif bisa memahami maksud tersebut, maksud kontennya apa kayak gitu. Nah, di Kota Batu ini kan salah satu, ini kan kita berbicara ke pertanyaan berikutnya ya Mbak ya, beralih ke tentang pendapatan asli daerah nih. Nah, Kota Batu ini salah satu penyumbang terbesar PAD-nya, pendapatan asli daerah ini kan dari sektor pariwisata. Nah, ini apakah PAD Kota Batu ini tuh sudah optimal nggak sih Mbak di Kota Batu ini? Oke. Ini pertanyaan ini ya men-challenge background saya ya, ngomongin terkait PAD. Jadi PAD itu kan memang salah satu, mungkin pengantar sedikit ya buat teman-teman biar apa tiba-tiba bahas pendapatan asli daerah atau PAD. Jadi kita itu ada yang namanya APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara secara nasional. Kemudian ada namanya APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah secara daerah. Daerahnya bisa per provinsi atau daerah tingkat 2 ya, kota atau kabupaten. Nah, APBD itu ada 2 komponen, yang masuk yaitu pendapatan, kemudian yang keluar atau belanja. Nah, belanja ini yang tentunya digunakan untuk keperluan ini ya, masyarakat tentunya, penyediaan fasilitas kesehatan, sosial, infrastruktur, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, komponen APBD di pendapatan itu memang salah satunya dari pendapatan asli daerah, kayak gitu, pendapatan asli daerah, sama ada komponen transfer dari pemerintah pusat. Jadi karena kan kita daerah otonom tuh dari 2004 ya, undang-undangnya aku lupa deh, pokoknya 2004 anyway. Jadi daerah itu di satu sisi mandat pemerintah adalah kita tetap bantuin kamu nih, karena part dari Indonesia tentu saja ya, kewajiban pemerintah pusat juga untuk ngingoni istilahnya, merawat daerah dengan memberikan pendapatan transfer. Tapi harapannya adalah memang jangan tergantung terus nih dari pendapatan transfer. Kalian apa coba potensinya? Makanya ada namanya komponen pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah Batu itu sebenarnya cukup lumayan optimal ya Mbak ya. Maksudnya kalau dibandingkan dengan negara, lagi dibandingkan dengan kota atau kabupaten sejenis Jawa Timur, kita presentasenya cukup besar dibandingkan pendapatan transfer dari pusat kayak gitu. Cuman memang masih banyak ruang yang bisa dioptimalkan gitu ya. Mungkin salah satunya tadi ya dari sektor pariwisata gitu. Terus kemudian kan sekarang tuh ada ya komponen, jadi pendapatan itu mungkin teman-teman tahu ya pajak kayak gitu ya. Nah, pajak daerah, retribusi daerah. Contoh sederhananya adalah teman-teman parkir ya. Parkir itu bagian dari pajak dan retribusi daerah gitu. Jadi parkir yang teman-teman berkunjung ke Batu gitu, teman-teman berkunjung ke objek wisata, teman-teman makan di restoran, mungkin sering lihat ya di bill atau notanya kayak totalnya berapa, terus pajak daerah berapa. Nah, itu sebenarnya dengan teman-teman melakukan konsumsi ke restoran gitu ya, kemudian parkir, berkunjung ke tempat wisata gitu, itu termasuk komponen pendapatan asli daerah dari pajak atau retribusinya. Nah, PAD-nya Kota Batu ini terbilang, aku mungkin nggak nyebut persentase ya, karena agak privat ya. Cuman intinya sudah cukup lebih baik dibandingkan dengan kota atau kabupaten lain di Jawa Timur kayak gitu. Nah, masalah selanjutnya adalah bagaimana ini itu tetap
di angka yang optimal, bahkan kalau bisa ditingkatkan lagi. Nah, kalau di pendapatan daerah itu ada namanya istilah penggalian potensi, Mbak, gitu. Nah, penggalian potensi ini biasanya memperhatikan potensi daerahnya apa. Mungkin pariwisata gitu. Nah, kira-kira pariwisatanya ini udah tepat nggak sih dikenakan tarif atau persentase tertentu? Apakah ada yang belum tercatat di komponen pajak daerahnya? Jadi menurut saya sudah cukup optimal ya Mbak ya, tanpa menyebutkan persentase karena agak rahasia, tapi masih bisa digali lagi gitu. Mungkin nggak tahu ya, mungkin kalau kita dengar info dari Dinas Pariwisata tuh sebenarnya udah ratusan ribu atau bahkan jutaan ya setahun kunjungannya, tapi kalau dipersentasikan lagi apakah bisa optimal menunjukkan angka kunjungan yang besar itu gitu. Jadi memang tugas kita bersama ya, bukan cuma dari pemerintah tapi dari masyarakat juga, gimana masyarakat mengawal potensi-potensi ini supaya bisa memberikan kontribusi pajak dan retribusi daerah, tapi dari pajak dan retribusi daerahnya lagi tuh bisa kembali lagi ke masyarakat buat pembangunan fasilitas publik atau pendidikan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu sih Mbak. Kalau melihat dari penjelasannya Mbak Gigi tadi itu ya, kalau menurut Mbak Gigi ini lebih baik misalnya dikasih pilihan PAD besar-besaran atau mementingkan kesejahteraan masyarakat.